Oke, sahabatku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, luar biasa hari ini, kesaksiannya juga luar biasa, semuanya saya lihat luar biasa, wajahnya sukacita luar biasa. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua ya. Amin. Mari, hari ini kita mau belajar firman Tuhan lagi, bahwa bagaimana kehidupan kita sebagai ciptaan Tuhan. Bahwa dikatakan kita ini adalah ciptaan Tuhan yang Tuhan jadikan manusia. Tapi tujuannya apa? Bahwa di sini kita akan belajar tentang bagaimana kesetiaan pada pelayanan. Bapak, Ibu, sahabatku yang terkasih dalam Tuhan, ternyata kita diciptakan Tuhan bukan semata-mata untuk hidup tok di dunia ini. Tapi ada tujuan Tuhan, bahwa kita adalah hambanya. Kita semua ini orang-orang yang diciptakan Tuhan, siapapun orangnya, sebenarnya itu adalah hamba Tuhan. Dan ketika dikatakan bahwa Tuhan sudah menciptakan Adam dan Hawa beserta keturunannya, oleh karena Adam dan Hawa ada kekeliruan, ambil keputusan pada saat dirayu oleh tipu daya si iblis, akhirnya jatuh dalam dosa. Dan diusirlah Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden. Tapi Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan tetap sayang kepada ciptaannya. Maka itu akhirnya Tuhan datang sebagai manusia. Dia rela mati di kayu salib untuk menanggung dosa saudara dan saya. Mulai hari itu adalah panggilan Tuhan kepada seluruh umat manusia. Ingat firman Tuhan katakan bahwa di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia karuniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Nah, itu adalah gong yang dikatakan Tuhan memanggil kepada umatnya. Siapapun dan agama apapun, apapun rasnya, itu adalah ciptaan Tuhan. Dan firman Tuhan katakan, bagi yang percaya, dia akan memperoleh keselamatan. Bapak, Ibu, sahabatku yang terkasih, sekarang saya mau menekankan di mana Tuhan telah memanggil, artinya Tuhan juga telah memilih. Banyak orang dipanggil, sedikit ya yang dikatakan. Banyak Tuhan memanggil, tetapi sedikit yang dipilih maksud saya. Nah, kita adalah orang-orang yang beruntung kalau dikatakan hari ini sebenarnya kita adalah pilihan Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Karena saudara mau bersama-sama datang menghadap dengan hadirat Tuhan. Bagaimana kita datang untuk beribadah. Kita mencari wajah Tuhan. Kita mau bersekutu dengan Tuhan. Dimanapun tempat Anda berada saat ini. Saya percaya ini adalah karya anugerah. Roh Kudus menjamah kita semua untuk kita mau datang mendengarkan firman Tuhan. Bapak, Ibu, sahabatku yang terkasih. Jadi saya mau ambil tema kesetiaan pada pelayanan ini, apa yang akan terjadi? Jadi ingat bahwa kita ini adalah pelayan-pelayan Tuhan. Hamba-hamba Tuhan, ya. Yang seyogyanya bahwa kita sebagai hamba Tuhan seperti apa harus yang kita lakukan. Maka di dalam Efesus pasal 6 ayat 5 sehingga ayat 8, Rasul Paulus berbicara dalam hal ini. Dia mengingatkan kepada kita semua, di mana perkataan ini adalah perkataan firman Tuhan yang dia dapat pewahyuan dari Tuhan. Maka dia rasakan sendiri hal itu. Dulunya dia bertentang, menentang. Dulunya dia menganiaya. Tapi ketika dia tahu dalam perjumpaan Tuhan pada waktu ke jalan ke Damsyik,
Disitulah dia mengerti siapakah sebenarnya Tuhan itu. Dan siapakah dia ini sebenarnya. Sehebat-hebatnya dia. Dan akhirnya dia mengakui dirinya adalah sampah. Nah, di dalam Efesus pasal 6 ayat 5 sampai ayat 8, dia berkata begini. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jadi sahabatku yang terkasih dalam Tuhan, kita ini tidak luput dari kehidupan kita itu bahwa kita berusaha, bekerja, pasti kita ada atasannya. Ada Tuhan yang kita bekerja. Ya, maka itu dikatakan, lakukanlah dengan takut dan gentar, dengan tulus hati. Maksudnya apa? Supaya kita akan sukses, akan menikmati berkat-berkat. Nah, ayat 6-nya dikatakan apa? Jangan di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang. Nah, ini biasanya orang yang demikian suka kamuflase nih. Ya, orang yang demikian nih biasanya carmuk. Carmuk tahu ya? Cari muka. Maka itu, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati, dia harus melakukannya kehendak Allah, dengan kehendak Allah ini. Jadi apa yang dia lakukan itu adalah melakukan untuk kehendak Allah, bukan melakukan untuk kita. Tapi biarlah semuanya itu nama Tuhan dipermuliakan. Sahabatku yang terkasih dalam Tuhan. Akhirnya kita lihat lagi ayat 6-nya. Ya, ayat 6-nya apa? Sudah tadi ya. Sekarang ayat 7 dan kita akan baca juga nanti ayat 8-nya. Ayat 7. Dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Nah, ketika kita bekerja, kita berusaha, ya, kita meniti karir, ingat baik-baik, jalankanlah apa yang dipercayakan ini seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan melayani manusia. Ayat 8, firman Tuhan katakan apa? Kamu tahu bahwa setiap orang yang baik, hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasan dari Tuhan. Tuh. Jadi dia akan menerima balasan dari Tuhan. Karena apa yang dia lakukan untuk nama Tuhan. Maka itu sahabatku yang terkasih. Mari, kita adalah pelayan-pelayan Tuhan. Jadi kita harus tahu apa arti Tuhan dan hamba. Jadi kita adalah hamba, Tuhan itu adalah Tuhan kita. Demikian juga secara sekuler di dunia, ketika kita bekerja, kita adalah seorang hamba dan ada Tuhan yang kita harus patuhi. Jadi ciri-ciri seorang hamba di sini dijelaskan begini, sahabatku. Di dalam Lukas 17 ayat 7-10 berkata demikian. Demikian jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Ini berhadapan dengan pelayan dan hamba ya. Hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Loh, kok merendahkan sekali? Maksudnya, kita ini tidak ada bandingannya dengan Tuhan kita. Gitu maksudnya. Nggak bedanya kita dengan Tuhan. Tuhan itulah Tuhan kita. Apalah kita, sehebat-hebatnya kita, ya tidak bisa menyamai sedikit pun kemuliaan Tuhan. Oleh karena kasih anugerah kemurahan Tuhanlah kita boleh ada. Maka itu kita tidak boleh berbangga diri ketika kita sukses. Oh, kita jadi orang hebat karena kita sukses sendiri. Oh, bukan begitu. Kalau bukan campur tangan Tuhan, maka belum tentu kita mendapatkan apa-apa. Kesaksian baru kita dengar tadi. Anak ini Yosef atau Yosafat namanya. Bahwa dia anaknya Ibu Elma ini. Ketika dia mulai masuk tes Yosafat ya. Ketika dia mulai masuk tes, dia minta sama mamanya.
Ayo mama, dukung saya doa. Jadi ayo, pada saat mau dites, dia menghadap ke hadirat Tuhan. Memohon kepada Tuhan. Luar biasa. Artinya, dia tidak mengandalkan kekuatan dirinya sendiri. Dia tahu kalau tanpa campur tangan Tuhan, dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Karena dia melihat, orang yang sekelilingnya itu banyak dan hebat-hebat. Tapi dia percaya bahwa aku akan tampil beda karena ada Tuhan Yesus di dalam hidupku. Nah, itu perkataan iman, sahabatku, dan sadar bahwa betapa perlunya kita kepada Tuhan. Sehingga kita adalah seorang hamba berkata kita tidak ada gunanya, tidak ada apa-apanya dibandingkan kalau kita mau menyamai kepada Tuhan. Tidak mungkin. Maka itu kita harus sadar, kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Jadi Yosafat dia melakukan apa yang dia berpikir bahwa betapa perlunya Tuhan campur tangan. Maka dia minta, mama dukung doa. Luar biasa. Ini baru yang namanya anak Tuhan yang selalu mengandalkan Tuhan. Apapun pekerjaan kita, kita harus mengandalkan Tuhan. Sahabatku yang terkasih dalam Tuhan. Ketika kita melayani kepada siapa saja, ingat baik-baik. Di dalam kehidupan kita, kita melayani kepada siapa? Khususnya kalau secara sekuler, kepada bos atau majikan. Ya. Kedua, kepada bawahan kita juga kita harus melayani. Bukan kita harus perintah-perintah saja. Kita juga harus melayani dengan kasih. Ya. Banyak orang bos yang arogan. Wah, anak buah salah sedikit aja habis dicaci maki dan tidak ada harganya di matanya. Nah, itu salah. Malah kita sebagai bos, kita harus melayani anak buahnya dengan kasih juga. Jadi saya melihat satu kesaksian, ya. Kebetulan besan saya punya perusahaan pabrik besar, banyak karyawannya, tapi saya lihat tuh begitu dia rendah hati kepada bawahannya. Sehingga semua bawahannya itu betul-betul berkomitmen setia kepada dia. Itu saya lihat apa? Ya, karena begitu dia juga melayani kepada pelayan-pelayannya ini, maksudnya pegawai-pegawainya ini, dengan kasih. Dia perhatikan apa yang segala macam, apa kebutuhan dan segala macam yang dia bisa bantu, dia akan bantu. Luar biasa saya lihat. Ini contoh yang luar biasa. Maaf kata, padahal juga dia sebagai seorang Katolik. Ya. Nah, tapi saya lihat bukan soal agamanya, tapi ada kasihnya di hidupannya. Ada kasih di dalam hatinya. Dia menghargai bawahannya. Demikianlah kita. Kalau kita punya pelayan, kita harus mengasihi kepada bawahan juga. Ya, ketika kita melakukan itu sama juga kita melakukan untuk Tuhan. Apalagi di dalam kehidupan hari-hari kita, pergaulan kita, kita juga harus ya melakukan apa? Melayani kepada teman-teman yang membutuhkan. Kalau dia mungkin ada masalah, ada persoalan, ayo kita harus berbagi rasa. Kalau kita memang tidak mampu untuk membiayai, kita dengan doa, Tuhan, tolong saudaraku ini, temanku ini, supaya mendapatkan mujizat kuasa Tuhan. Ada hati. Nah, itu juga seorang yang melayani pekerjaan itu di mata Tuhan sangat baik. Dan sahabatku, bukan saja kepada teman saja, kepada tetangga kita. Kita pun juga harus, ya, kita wajib untuk melayani mereka. Supaya apa? Mereka bisa mendengar kabar baik, bisa melihat di mana Tuhan begitu baik dalam hidup kita, menjadi kesaksian. Demikian juga, apalagi di dalam keluarga. Nah, betul-betul kita harus melakukannya seperti juga untuk Tuhan. Bukan sewenang-wenang keluarga itu harus turut akan perkataan kita, tapi harus kita bijaksana sebagai imam di tengah-tengah keluarga. Nah, kita harus melayani. Apalagi dengan orang tua. Waduh, ini dengan orang tua, ini ada ayatnya.
Kalau kita tidak menghormati orang tua, jangan harap umur panjang akan diberikan Tuhan. Karena ada ayatnya, firman Tuhan katakan ya di dalam Keluaran pasal 20 itu dikatakan ada 10 hukum Taurat yang berkata, hormatilah orang tuamu. Itu sudah peraturan. Ketika engkau hormatin orang tuamu, engkau sayang orang tuamu, engkau akan hidupmu beruntung dan umur panjang diberikan. Pak, kok ada suara Yiksi, Pak? Luar biasa. Ya. Belum lagi kalau kita melakukan organisasi sosial dan lain-lain, termasuk itu ada kita pada saat itu ya melayani di gereja ya. Rasul Paulus mengajarkan melalui firman Tuhan bagi jemaat Efesus, demikian juga bagi kita semua. Ketika kita hadapi realita hidup ini, mungkin sebagai pekerja, sebagai pelayan di salah satu organisasi atau di gereja atau di yayasan sosial dan lain-lain, bahkan terlebih di dalam kepemerintahan. Yang seperti sekarang ini Yosafat sudah mendapatkan satu kebanggaan Tuhan campur tangan. Jadi saya boleh pesan kepada Yosafat, lakukanlah setiap pekerjaan itu pekerjaannya untuk Tuhan. Jadi berikanlah kepada pemerintah sesuatu yang baik. Ya, jangan sampai kita terpengaruh dengan orang-orang pejabat-pejabat yang dikatakan berani disumpah jabatannya, tapi dia masih melakukan korupsi, masih melakukan sesuatu yang tidak baik. Ya, bagaimana Tuhan akan memberkati? Maka lihat sekarang banyak yang berguguran, pejabat-pejabat tinggi berguguran, akhirnya masuk dalam penjara. Kalau dulu memang belum ada KPK, tapi sekarang Tuhan izinkan KPK ada sehingga memberantas para korupsi. Jadi kita bisa lihat kenapa dia sudah disumpah, termasuk orang Kristen pun disumpah jabatan, tapi masih melakukan. Karena dilihat sesuatu yang nikmat. Waduh, yang namanya uang itu ya bisa menjadi bencana, bisa juga menjadi bahagia. Tapi bagaimana sikap kita mengemasi itu? Kalau kita ada Tuhan dalam hidup kita, kita berikan sesuatu yang baik di mata umum. Ya, kita harus jujur, harus tulus, dan apa yang kita lakukan itu betul-betul yang optimal. Kemampuan kita, apa yang kita bisa kita berikan kepada pemerintah, kepada negara, kita lakukan seperti kita untuk Tuhan. Wah, itu hidupnya akan makin hari makin naik. Seperti tadi doanya, ya, bahwa dia tidak akan menjadi ekor, tapi menjadi kepala. Itu akan terjadi. Amin. Luar biasa. Hari ini kita boleh belajar bagaimana sahabatku, bahwa sebenarnya kita adalah pelayan-pelayan Tuhan. Maka itu sahabatku yang terkasih dalam Tuhan. Perlu kita ketahui juga, apa artinya seorang pelayan. Jadi kadang-kadang kita menilai kalau seorang pelayan, aduh, nggak ada nilainya. Tunggu dulu. Jangan salah. Kalau kita pelayan Tuhan, lain. Ya, pelayan itu bisa diartikan sebagai begini, sahabatku. Jadi dia itu memang boleh dikatakan pelayan itu artinya seorang hamba. Pelayan itu bukan seorang bos. Pelayan itu seorang hamba. Nah, kita di mata Tuhan adalah seorang hamba. Yang dia harus melakukan apa yang Tuhan inginkan. Ya, bahkan juga kalau di dalam sekuler kita seorang pegawai yang harus tunduk dan taat kepada peraturan dan kepada atasan. Sahabatku yang terkasih dalam Tuhan. Juga selanjutnya kita lihat, kita juga kadang-kala dianggap seorang pembantu. Jadi seorang pembantu maupun pembantu rumah tangga itu mulia, sahabatku. Bukan sembarangan. Apa yang dilakukan itu yang penting halal. Dan itu mendatangkan kebaikan. Seorang pembantu jangan dinilai sebagai pembantunya. Tapi sudah membantu orang lain itu adalah sesuatu berkat, saudara. Banyak orang sebagai pembantu tapi seenaknya saja. Mau gajinya saja, kerjanya nggak mau. Waduh, itu salah. Tapi kita sebagai seorang pembantu, ya, seorang ya
sebagai pembantu rumah tangga umpamanya, tapi menjadi berkat bagi rumah itu. Bahkan majikan itu menjadi sukacita, menjadi damai sejahtera. Itu sama juga melakukan untuk Tuhan. Amin. Jadi kesaksian dalam hidup kita. Bukan seperti pembantu-pembantu yang orang dunia. Tapi kita adalah pelayan Tuhan, pembantu yang Tuhan berikan. Nah, ada lagi dikatakan kalau diartikan lebih ekstrim lagi. Seorang jongos. Nah, bagaimana tuh kalau dikatakan jongos? Waduh, kayaknya nggak ada nilainya. Tunggu dulu. Seorang jongos pun tenaganya masih dibutuhkan. Amin. Kalau tidak ada si jongos itu, bagaimana melakukan yang kotor-kotor? Ayo. Apakah orang-orang kaya mau melakukan yang kotor-kotor? Nggak bisa. Bahkan kalau saya melihat orang-orang yang bekerja di luar negeri, pekerjaan yang lebih kotor, pekerjaan yang berani angkat sampah, itu gajinya lebih besar. Yang kerennya di sana, orang pekerja di luar negeri, ya, itu dia pakai jas seperti ini. Jadi kalau saya lihat, ya saya pakai jas begini masih kalah sama orang yang pungut sampah. Kenapa? Dia pungut sampah pakai jas, dapat duitnya banyak. Sahabatku, jadi jangan dianggap remeh. Seorang jongos artinya itu melakukan jadi satu pekerjaan-pekerjaan yang agak kotor, yang belepotan. Padahal itu malah gajinya lebih besar. Jadi jangan kita meremehkan. Sahabatku yang terkasih. Apalagi pada zaman dulu seorang budak. Nggak ada harganya lagi. Nggak ada nilainya. Mau dimatiin, matiin aja. Nggak ada hukumnya. Tapi ternyata seorang budak itu pada zaman dahulu sangat dibutuhkan tenaganya. Maka itu sahabatku yang terkasih dalam Tuhan, apalagi kita sebagai budaknya Tuhan. Budaknya Tuhan adalah untuk melayani banyak jiwa-jiwa boleh datang kepada Tuhan. Sahabatku yang terkasih, Rasul Paulus mengingatkan kita, apa yang dimaksud kesetiaan pada pelayanan? Nah, ini kuncinya. Ya, ada 3 hal. Ingat bahwa kita pada saat kita sudah diciptakan Tuhan, hidup kita itu adalah melayani Tuhan. Hidup kita itu harus berkarir, berkarya. Bukan semata-mata menjadi seorang pemalas. Bukan semata-mata hidup begitu saja. Tapi ukirlah waktu-waktumu yang berharga. Karena Tuhan ingin orang-orang yang berhasil. Seperti apa yang Tuhan katakan kepada orang yang Tuhan berikan talenta. Yang 1, yang 2, yang 5. Apa yang terjadi? Yang 5 dikatakan, wah engkau memang pantas layak masuk di dalam kebahagiaan. Ya, maka yang kedua pun sama. Pantas engkau akan mendapatkan kebahagiaan bersama-sama dengan aku. Tapi yang 1 apa? Langsung dihukum. Diambil uang yang dititipnya. Ya, talentanya itu. Jadi malah dia kertak gigi yang dia dapat. Maka itu Tuhan mau kita hidup di dalam dunia ini sebagai pelayan Tuhan harus punya hasil. Ada talenta yang dikembangkan. Jadi jangan males sebagai pelayan Tuhan. Kalau memang waktunya kita diizinkan Tuhan sebagai pendoa, ayo kita rajin sebagai pendoa. Kalau kita ada talenta untuk mengajak orang untuk datang ke gereja, ayo kita lakukan. Jadi puji syukur saya salut dengan Ibu Duma. Dia mau mengajak teman-temannya ini. Luar biasa. Sekarang banyak berkumpul kan teman-temannya ini. Dan saya percaya. Orang yang melayani dengan sukacita. Orang yang melayani dengan hati yang tulus. Orang yang melayani untuk memuliakan Tuhan. Dia tidak segan-segan bawa jiwa. Datang kepada teman-temannya. Ayo. Daripada diam di lapangan. Ngobrol sini sana. Ngalor ngidul. Seperti tadi ibu tadi. Kamu sini. Jangan ngobrol di sono aja. Ngapain ngobrol yang sia-sia.
Ayo bergabung di sini, kita dengar firman Tuhan, dengar ibadah. Itu baru jempolan, itu baru Tuhan senang. Amin. Maka itu kita harus setia di dalam pelayanan hari-hari ini. Ada 3 hal yang kita harus belajar. Bahwa dikatakan apa yang pertama? Yang pertama kita harus melayani dengan kesungguhan hati. Orang yang melayani dengan kesungguhan hati, Tuhan pun menilainya berbeda. Orang yang asal-asalan, orang yang malas, orang hanya membawa dirinya sendiri, itu tidak ada berkat buat mereka. Kasihan. Tapi orang yang melayani dengan kesungguhan hati, walaupun dia rela berkorban, mungkin dia berjalan jauh, mencari temannya dengan berkorban waktu dan segala macam. Tapi Tuhan, di mata Tuhan itu ada upah yang dicatat oleh Tuhan. Sahabatku yang terkasih. Kedua, ketika kita melayani dengan kesetiaan pada Tuhan, maksudnya apa? Melayanilah dengan setia dalam perkara kecil dulu. Tuhan tidak mau minta langsung yang hebat, yang besar. Tidak. Tuhan itu Tuhan yang teratur. Tuhan itu Tuhan yang tertib. Tuhan itu yang Tuhan tidak memaksa melampaui apa kekuatan kita. Tuhan tahu. Maka dia ajarkanlah melalui firman-Nya bahwa layanilah dengan setia dalam perkara kecil. Maka dalam perkara kecil kalau engkau bisa lakukan, maka aku akan berikan sesuatu tanggung jawab yang lebih besar, dan itu akan lebih nilainya lebih hebat lagi. Maka itu Bapak, Ibu, sahabatku yang terkasih, jangan terburu-buru mau jadi di dalam melayani gereja. Aku mau yang lebih unggul, aku mau yang lebih hebat. Jangan. Hal kecil saja, sebagai pendoa saja, itu bernilai di mata Tuhan. Belum lagi dikatakan orang yang suka menyambut tamu, menyalamin dengan senyum. Selamat datang, haleluya. Bukannya kalau menyambut tamu, cembetut, begitu. Waduh, orang juga malas datangnya. Tapi dengan senyum itu membuat kita damai. Orang tadinya mungkin di rumah lagi morat-marit atau di rumah lagi kacau, ketika dapat senyuman, seperti air yang menyejukkan hati yang panas, membuat jadi hati yang merekah. Dahsyat, luar biasa. Maka itu kita harus setia melayani dalam perkara kecil. Dan juga ketiga ini penting. Ketika kita sudah dipercayakan di dalam pelayanan, jangan sikut sini, sikut sana. Jangan merasa saya lebih hebat. Kamu nggak pantas. Jangan. Tapi layanilah pelayanan pekerjaan Tuhan. Ini menjadi besar pelayanan pekerjaan Tuhan ini. Di salah satu organisasi gereja, seandainya kita dipercayakan, atau di salah satu organisasi mungkin persekutuan doa, atau yayasan, atau apapun, juga di dalam kepemerintahan, dalam sekuler, dalam usaha pekerjaan kita juga harus melayani dengan solidaritas. Apa arti ini? Yuk kita belajar arti dari semua ini. Kalau kita ego, kita mau menang sendiri, kita merasa hebat sendiri, itu akan berantakan. Nah, bagian pertama, yuk kita boleh kupas, melayani dengan kesungguhan hati. Apa sih maksudnya? Melayani dengan kesungguhan hati. Jadi kita harus tahu, ketika kalau kita sudah berani terima tugas, berani terima apa yang dipercayakan, kita harus punya sikap seperti firman Tuhan ini berkata di dalam Kolose 3 ayat 17. Apa bunyinya? Bunyinya, Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Tadi saya bangga benar bahwa anaknya Ibu Elma, dia bilang mengataskan
nama Tuhan Yesus. Yuk kita berdoa, Mama. Dukung doa kepada Tuhan. Waduh, itu luar biasa. Jadi lakukanlah semua apa yang dipercayakan tugas kita ini. Mau berat, mau ringan, pokoknya lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Bahkan di dalam ayat 23-nya lebih keren lagi nih. Ayat 23-nya. Bahwa apa? Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, ya, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Tadi kita mengatasnamakan Tuhan Yesus. Ini sekarang segenap hatimu. Ya, pada saat engkau perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi ketika kita lakukan untuk Tuhan, apapun beratnya, kita tidak akan rasakan berat. Tidak akan rasakan berat. Apapun mungkin dijolimin, ya, mungkin atasan sentimen, tapi kita ikhlas. Pokoknya apa yang sudah dipercayakan ini, karena kita udah taken kontrak, udah harus lakukan tugas-tugas kita, ya kita harus lakukan dengan baik. Maka kita lakukan seperti untuk Tuhan. Itu menjadi penghiburan buat kita. Ini kesaksiannya juga ada, saudari kita ini, ya. Saudari kita yang di Hong Kong, Saudari Murti, dia selalu melakukan dengan sukacita, dia selalu melakukan dengan baik, selalu melakukan dengan sempurna, sehingga dia dibanggakan oleh majikannya. Amin. Dia mendapat berkat lebih dari yang lain. Coba bayangkan. Itu sudah tandanya, sudah ada bukti bahwa orang yang setia dalam perkara kecil dan melakukannya seperti untuk Tuhan, itu ada sukacita yang luar biasa. Dan dikatakan dulu, ya, bosnya itu selalu ada yang bekerja dikeluarin lagi, yang bekerja dikeluarin lagi. Tapi dengan Saudari Murti disayang banget. Kenapa? Karena dia melakukannya seperti untuk Tuhan. Padahal beda agama. Buat dia tidak lihat beda agamanya. Dia harus tunjukkan, nih ada Tuhan Yesus yang penuh kasih dalam hidupnya. Dia juga mengasihi. Sehingga ada keluar kata-kata dari bosnya itu. Ya, bahwa betul-betul Murti ini berbeda dengan yang lain. Nah, sahabatku yang terkasih, itulah artinya melayanilah dengan kesungguhan hati. Jangan berhitung-hitung. Saya juga ada satu, ya, teman yang di sini mungkin masih ada nih, ya, lagi masih di JOM. Saya udah bilang, ketika dia bekerja, jangan sekali-kali berhitungan dengan bos. Seandainya kamu disuruh mondar-mandir sini sana, kayaknya gajinya nggak pantas, tidak sesuai. Tapi kamu harus lakukan. Saya bilang, lakukan seperti untuk Tuhan. Lakukan dengan sepenuh hati. Jangan berhitung sama bos. Demikian juga kita melayani pekerjaan Tuhan. Jangan berhitung-hitung dengan Tuhan. Kadang-kadang, wah Tuhan aku sibuk nih. Wah Tuhan, aku lagi banyak urusan nih, bagaimana Tuhan? Padahal pelayanan itu kan sudah dipercayakan. Seringkali kita berandai-andai, berhitung-hitung. Wah Tuhan, kalau aku ke gereja habis uangku nih. Belum lagi kolektor, uang lagi nggak ada Tuhan, lagi pekerjaan lagi nggak bagus nih. Berhitung-hitung dengan Tuhan. Ingat, firman Tuhan katakan, ya, Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah beserta dengan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan Tuhan. Jadi bagaimana kita mau berhitung-hitung
bukannya jadi berkat, malah jadi kita tertutup jalan kita. Tapi orang-orang yang betul-betul pada waktu hari Minggu, hari yang untuk beribadah, carilah Tuhan terlebih dahulu. Percaya, Tuhan akan pelihara hidupnya. Ya, tidak akan diberikan kesulitan. Bahkan Tuhan rasa berkenan hatinya. Jangankan kita minta. Tuhan lebih tahu dari kita. Dia bisa membuktikan bahwa, oh, anakku ini luar biasa. Begitu cintanya sama aku. Begitu taatnya. Begitu patuhnya sama aku. Masakan siapa yang di dunia saja, kalau melihat anaknya patuh begitu, dia sudah siap-siap untuk memberikan hadiah. Bahkan bapak itu akan lebih giat lagi mencari uang bagaimana untuk menghadiahkan anaknya. Ya, dia tahu nih anaknya kepingin apa. Diam-diam orang tua sudah mempersiapkannya. Apalagi bapak di sorga yang lebih maha kaya. Masakan dia tidak ulurkan tangannya tanpa kita minta dia bisa berikan. Yang penting, betulkah kita hidupnya sudah berkenan di mata Tuhan? Itu menjadi bahwa sejauh mana kesungguhan kita untuk melayani dia. Berhitung-hitung atau tidak. Maka itu sahabatku yang terkasih, janganlah kita malas pada waktu kita beribadah. Pada hari-hari ibadah yang dikatakan kita ada kesempatan. Ya, nah ini saya teringat dengan satu tokoh. Mungkin sahabatku tahu ya, Madam Maria Teresa Bojaciu, keturunan Albania campur India, keturunan kerajaan Serbia dan Yugoslavia. Nah, Madam Teresa ini terkenal sekali, dia itu luar biasa. Misinya telah menjalani ke 130 negara dengan 610 perjalanan, ya. Untuk apa? Untuk melayani orang apa? Orang HIV, orang lepra, ya, kusta, ya, lepra, orang TBC, semuanya itu yang dikatakan yang bisa menular. Belum lagi ke panti asuhan dan sekolah-sekolah didirikan. Luar biasa, hidupnya, seumur hidupnya, dia melayani dengan hati. Luar biasa, makanya dia jadi legendaris. Bahwa dia seorang Madam, ya, Maria Teresa ini, yang punya kasih, dikatakan dia tiru bagaimana Tuhan Yesus mengasihi. Tuhan Yesus mengasihi, ya, semua umat manusia. Dia mau jahat kek, dia mau jelek kek, dia mau apapun, semuanya itu Tuhan mengasihinya. Maka dia rela mati di kayu salib. Supaya apa? Orang-orang itu melihat dia, melihat Tuhan Yesus di kayu salib dan mati begitu tragis. Supaya apa? Orang itu menjadi percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah juru selamat. Maka orang itu akan memperoleh keselamatan. Tapi banyak orang yang masih menganggap, itu ya Tuhan sendiri aja yang mau. Padahal orang yang percaya akan memperoleh keselamatan. Disitulah anugerah yang luar biasa. Siapapun orangnya, siapapun rasnya, siapapun agamanya, siapapun dia. Mau kaya, mau miskin, Tuhan sudah persiapkan dirinya untuk menyelamatkan bagi orang yang percaya. Maka itu kita lihat begitu luar biasanya pelayanan Maria, ya, dikatakan Madam Teresa ini. Dia rela berkorban waktunya, hidupnya, seumur hidupnya, sampai dia wafat. Dia hanya untuk melayani. Maka saya percaya upahnya dia besar di sorga. Ada kata bijak begini. Kata bijaknya, saya luar biasa, saya kagum juga dengan perkataannya dia nih. Ya, not all of us can do great thing, but we can do small thing with great love.
Artinya apa? Artinya bahwa terjemahnya berkata apa? Tidak semua dari kita melakukan hal-hal besar, ya. Tidak semua dari kita dapat melakukan hal-hal besar. Tetapi kita dapat melakukan hal-hal kecil dengan penuh cinta. Ketika kita melakukan apapun yang ditugaskan berat, tapi kita mau melakukan dengan rasa cinta, maka kita akan dimampukan. Amin. Oh, dia punya kata bijak luar biasa. Saya ambil dua aja, dua kata bijaknya aja, ya. Padahal ada 14 kata bijak dia. Nah, sahabatku, yang kedua dikatakan be faithful in small things because it is in them that your strength lies. Jadi artinya terjemahnya bahwa dikatakan apa? Setialah pada hal-hal yang kecil karena di dalamnya terletak kekuatan kita. Tuh. Hal-hal yang kecil kita harus setia. Jadi perkara yang kecil kita setia, di situ akan terpupuk satu kekuatan. Di situ ada kekuatan yang tanpa disadari itu timbul kekuatannya. Ya, karena dari hal kecil kita setia. Sahabatku yang terkasih dalam Tuhan. Selanjutnya, bahwa di dalam Kolose 3 ayat 17 sampai ayat 23 tadi, ya, apa yang kita dapat dari Rasul Paulus? Yang kita dapat, yang pertama, di dalam perkataan dan perbuatan, lakukanlah semua itu mengatasnamakan Tuhan Yesus. Ya, yang kedua, sambil selalu mengucap syukur. Selanjutnya, kita lihat apa? Yang ketiga. Yang ketiga, di dalam perbuatan kita, lakukanlah dengan segenap hati. Pertama, perkatakanlah, lakukan semua itu mengatas nama Tuhan Yesus. Jadi artinya, kita sudah mewakili Tuhan Yesus setiap perbuatan kita. Karena kita sudah percaya pada Tuhan Yesus. Kita adalah miliknya. Setiap tindakan perbuatan kita bukan orang yang sembrono lagi. Bukan orang yang amburadul lagi. Tapi orang yang tertib, orang yang penuh kasih. Dan nama Tuhan dijaga. Ya, jadi kita mengatasnamakan Tuhan. Jadi kita tidak mempermalukan Tuhan di dalam hidup kita. Kedua, sambil mengucap syukur selalu. Apapun sulitnya, apapun masalah beban beratnya, selalu kita terima dengan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Orang tidak adil sama kita. Terima kasih Tuhan. Kita mengucap syukur di dalam segala hal. Itulah yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Ya, itu di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Mengucap syukurlah di dalam segala hal. Itulah yang dikehendaki Tuhan bagi kita. Nah, terus yang ketiga tadi di dalam perbuatan kita lakukanlah dengan segenap hati. Kalau dengan segenap hati ada satu rasa cinta, rasa kasih sayang, rasa itu bagaimana kita ada kekuatan yang baru. Dan yang keempat dikatakan apa? Apa yang kita lakukan sepertinya untuk Tuhan. Ini kalau kita sudah punya mindset paradigma dalam hidup kita itu, setiap apa yang kita lakukan pekerjaan kita, percaya kita akan bisa berhasil. Ya. Bisa berhasil. Saya juga bingung. Saya juga melayani pekerjaan Tuhan. Ya, tidak mimpi saya menjadi pendeta. Saya maunya jadi pengusaha yang hebat. Tapi totalnya ujung-ujungnya saya harus jadi hamba Tuhan. Nah, ketika jadi hamba Tuhan, banyak tantangan rintangan. Tapi semuanya saya lakukan dengan cinta, dengan kasih. Karena Tuhan sudah mengasihi saya. Disitulah saya ada kekuatan baru. Aduh, makin hari saya makin mencintai melayani pekerjaan Tuhan. Kalau orang yang sudah punya pikiran demikian, percaya dia tidak akan madol di dalam pelayanan atau dalam ibadah. Dia tidak akan lari ya dalam tugas. Dia akan lakukan dengan baik sampai dia bisa selesaikan dengan baik. Nah, sahabatku, selanjutnya
Ini orang yang selalu banyak alasan dan sebaliknya orang yang berprestasi. Yuk kita lihat yuk seperti apa sih. Nih Efesus 6 ayat 7. Tuh, kadang-kadang kalau disuruh ngeyel. Kadang-kadang ada saja alasannya. Maka nggak heran majikannya jadi emosi. Padahal kita sebagai anak Tuhan, ya kita harus lakukan apa? Ayat 7 ini berkata apa? Dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Jadi sikapnya seperti ini sahabatku. Sikapnya tuh senyum, smile, dan tidak merasa berat apapun yang dikatakan ditugaskan oleh atasannya. Bahkan atasannya melihat begitu, atasannya pun jadi senang, jadi ikut gembira, jadi ikut sukacita, maka bisa jadi seperti friendly. Bukan seperti majikan dengan bawahan. Tapi dia bisa seperti friendly. Itu semua dari sikap kita, sahabatku. Jadi, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Jadi kita tidak perlu lagi istilahnya melihat bos mau sangar kek, bos mau baik kek. Pokoknya aku tugasnya aku selesaikan yang sebaik-baiknya seperti untuk Tuhan. Disitulah kita akan mendapatkan upah yang dikatakan yang tidak terduga, sahabatku. Maka itu sahabatku yang terkasih dalam Tuhan, Lukas 12 ayat 37 sehingga ayat 34 berkata begini sahabatku. Ini yang bagian kedua yang saya bahas ya. Yang bagian kedua ini dikatakan apa? Melayani dengan setia dalam perkara yang kecil. Maka itu dikatakan, firman Tuhan katakan, dalam Lukas 12 ayat 37 sampai ayat 44, ini saya kutip saja ya, saya tidak bacakan karena waktu. Jadi di situ saya melihat ada beberapa hal. Pertama di situ dikatakan berjaga-jaga, tidak malas-malasan. Nah ini saudara bisa baca ya, yang ada Alkitab saudara nanti bisa baca ya. Lukas pasal 12 ayat 37 sehingga 44. Saya kutip di situ pertama-tama di dalam ayat 38 berjaga-jaga, tidak malas-malasan artinya. Ya. Di dalam ayat 40-nya siap sedia apapun tugas pekerjaan yang dipercayakan, siap sedia. Jangan kita berandai-andai, aduh saya belum siap, aduh kayaknya kan itu bukan tugas saya, aduh pokoknya kayaknya itu berat, saya nggak mampu. Nah, orang yang setia pada pelayanan, dia siap sedia apapun yang ditugaskan. Seandainya sesuatu yang baru, terima saja. Ketika kita minta tolong sama Tuhan, Tuhan akan berikan hikmat, tuntunannya untuk kita mampu. Ya, makanya saya pesan juga untuk Yosafat. Nanti kalau sudah jadi PNS, minta selalu petunjuk pada Tuhan. Setiap dipercayakan sama atasan, terima, nggak usah nolak, siap lakukan, walaupun itu satu hal. Nah, Amin. Ayat 43-nya, dia selalu telah melakukan tugasnya dengan baik. Ya, Lukas 12 ayat 37 sampai 44 ini di ayat 43-nya, dia telah melakukan tugasnya dengan baik. Sahabatku, kalau ini yang bermalas-malasan, bagaimana mau senang? Siapapun juga nggak akan senang, betul nggak? Bagaimana dia mau dapat bonus? Nah, sahabatku yang terkasih dalam Tuhan, ya, mestinya gitu dong. Nah, smile. Smile itu mendatangkan sukacita, sejahtera. Siapapun orang yang tadinya mungkin beban berat, ketika dia melihat smile begitu, waduh, seperti ada kekuatan dalam hidupnya. Ya, lagi. Nah, ketika dikatakan telah melakukan tugasnya dengan baik, seperti anak ini dipercayakan sama ayahnya, dikatakan, nah, kamu harus buat PR ya, supaya apa? Nanti kamu dihargai sama gurumu, dinilai juga dengan baik, ya.
Dan ketika kamu lakukan itu, percaya, kamu akan menjadi anak yang lebih pintar lagi, lebih baik. Dan papa pasti senang. Betul nggak? Maka ketika anaknya sodorkan, papa, aku sudah buat PR nih. Ya, aku sudah lakukan dengan baik. Ketika papanya pulang dari bekerja, yang sedang capek-capeknya, melihat anaknya berikan laporan demikian, tugasnya sudah diselesaikan dengan baik. Senang nggak kira-kira papa itu? Papa itu akan sangat senang. Dan dia akan catat itu. Ini anak pantas dapat hadiah. Diam-diam nanti aku akan kasih surprise buat anak ini. Demikian Bapa di sorga. Ketika kita melakukan tugas selalu dengan baik, percaya, apa yang tidak terduga oleh pikiran kita, itu akan Tuhan sediakan. Bapak, Ibu, sahabatku yang terkasih dalam Tuhan, mari selanjutnya kita lihat kesetiaan ini pada pelayanan. Saya ambil di dalam firman Tuhan Filipi 4 ayat 23 bagian ketiga, ya. Bagian terakhir ini. Melayani dengan solidaritas. Artinya apa? Melayani dengan solidaritas ini. Artinya begini. Di dalam ayat 2-nya Rasul Paulus berkata pada jemaat Filipi, karena dia lihat sesuatu pada saat itu jemaat Filipi yang dipercayakan untuk melayani pekerjaan Tuhan yang dia sudah rintis, itu ada si Euodia dan Sintike, ini dua orang wanita, dua orang ibu ini yang dipercayakan untuk mengembangkan jemaat di sana, ribut saudara, dia bertengkar. Maka itu Rasul Paulus berkata, Euodia, aku nasihatimu. Sintike juga kamu, aku nasihati. Ya, supaya apa? Kamu berdua harus sehati sepikir dalam Tuhan. Nah, kalau kita di dalam pelayanan, kita harus sehati sepikir dalam Tuhan. Bukan sehati sepikir dalam pikiran kita. Kalau dalam pikiran kita, timbul jealous, timbul iri, pokoknya timbul macam-macam yang negatif. Tapi ketika kita sama-sama kedudukannya adalah melayani Tuhan, kita adalah hamba Tuhan, bahwa ketika kita melayani salah satu sinode atau gereja, itu adalah untuk Tuhan. Maka kita harus sehati sepikir sesuai kehendak Tuhan. Di situ nasihatnya bahwa Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Filipi ini. Dan ayat 3-nya apa dikatakan? Bahkan ku minta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia. Ya, salah satu yang rekannya pelayanannya si Rasul Paulus ini. Tolonglah mereka karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clement dan kawan-kawan sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Nah, di sini saya kaget sahabatku. Apa nih? Kok ada kata tercantum dalam kitab kehidupan? Wah, saya dapat hikmat. Pengertian begini sahabatku. Ketika kita melayani pekerjaan Tuhan dengan sehati sepikir, tidak gontok-gontokan, tidak ribut, ya, tidak ada perpecahan. Itu orang itu akan tercantum di dalam kitab kehidupan. Waduh, kita sudah pasti masuk dalam kerajaan sorga, sahabatku. Jadi orang-orang yang akur di dalam pelayanan itu akan tercantum namanya dalam kitab kehidupan. Jadi sekarang saya ingatkan kepada siapapun di sini, kalau ditugaskan di dalam pelayanan, kalau masih ribut sini sana, masih gontok-gontokan sini sana, masih menyalahkan, menjelekkan sini sana, hati-hati, namanya belum tentu tercatat dalam kitab kehidupan. Tapi orang yang akur sehati sepikir dalam Tuhan, ya, dengan temannya sesamanya, dia ada jadi satu solidaritas, saling kerjasama, saling bergandengan tangan. Percaya, orang itu pasti akan tercatat
di dalam kitab kehidupan namanya. Untuk suatu hari kelak, berbahagialah hambaku, mari masuklah dalam kerajaanku. Coba saya mau tanya, siapa yang mau masuk dalam kerajaan surga? Angkat tangan. Ayo. Haleluya. Kalau begitu kita harus akur-akur ya. Betul ya? Kita harus akur-akur. Kita jangan sikut-sikutan. Kita tidak boleh menjadi pemarah. Kalau teman kita salah, kita tegur dengan kasih. Dan kita harus buka hati untuk memaafkan, mengampuni. Bukan membenci dia, mengusir dia. Lo pergi atau gue yang pergi. Nggak boleh begitu, sahabatku. Kita di mata Tuhan harus sama. Sehati sepikir di dalam Tuhan. Sahabatku, selanjutnya. Selanjutnya kita akan lihat bahwa dikatakan yang ketiga ini, yang terakhir adalah solidaritas sosial. Ya, jadi kita harus melakukan solidaritas kepada sesama pelayan. Nah, supaya apa? Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh. Di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 25 sampai 27 itu berkata firman Tuhan, ya, yang 25-nya, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Tuh ya. Jadi jangan sampai ada perpecahan. Terus ayat 26-nya. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Tuh. Kalau yang namanya satu tim, kita harus memiliki solidaritas sosial. Satu dengan yang lain kita saling bergandengan tangan. Kita adalah anggota tubuh Kristus yang dikatakan yang satu tangan, yang satu kaki, yang satu mulut, yang satu kepala. Bukan, kepala si Tuhan Yesus ya. Yang kepala Tuhan Yesus ya. Yang satu apa nih? Pokoknya anggota tubuh. Semua itu ya ada fungsi masing-masing. Jangan merasa hebat. Jangan merasa bangga diri. Tapi kita harus bergandengan tangan. Solidaritas kita. Saling bergandengan tangan. Ya. Jadi ketika kalau ada sesuatu saudara kita yang menderita, kita juga merasa turut ikut menderita. Ya. Yang satu dihormati, kita pun anggota seluruhnya akan dihormati. Turut bersuka cita. Sahabatku yang terkasih. Terus apa lanjutnya? Yang ayat 27. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Jadi kita dikatakan dimanapun kita berada dalam pelayanan, apapun fungsi kita yang kita dipercayakan. Ayo, mari kita harus berkata kita adalah tubuh Kristus ya yang dipercayakan. Maka itu di dalam solidaritas sosial ini Rasul Paulus mengajarkan bahwa apa? Pertama, sehati sepikir. Kesetiaan pada pelayanan yang bagian kedua ini adalah solidaritas yang harus kita pegang. Dan ketika kita solidaritas kita pegang kerjasama bahwa kita harus apa? Harus sehati sepikir, sahabatku. Kan dua, kita harus tolong menolong. Kita harus tolong menolong. Kita jangan menyudutkan orang yang tidak bisa kita sudutkan, tapi harus kita tolong menolong. Ya, yang ketiga adalah kerjasama yang baik. Bekerja samalah, bahwa itu adalah rekan sekerja Allah yang harus kita saling ya melengkapi. Ya, jadi yang keempat harus saling melengkapi. Maka sahabatku, inilah kita sebagai tubuh Kristus yang dipercayakan Tuhan sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Sahabatku yang terkasih dalam Tuhan, maka itu kita lihat selanjutnya. Ya. Lukas 12 ayat 43, ayat 44, ayat yang terakhir ini. Demikianlah orang yang setia di dalam pelayanan. Ya, apa yang dikatakan dalam Lukas 12 ayat 43 ini? Bahwa dikatakan apa? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya datang. Oh,
Jadi kita ini ingat, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, dan Tuhan berkata, dia seperti mempelai yang belum lama sudah dikatakan, dibawakan oleh Ibu Dewi tentang 5 anak darah yang bodoh dan 5 anak darah yang bijaksana. Dan mempelai itu pasti datang. Bagaimana sikap kita pada saat menyambut mempelai itu? Maka itu kita harus lakukan pekerjaannya, tugas yang Tuhan yang percayakan pada kita. Ketika Tuhan datang nanti, dia akan melihat bagaimana hasil apa yang kita kerjakan. Maka Lukas pasal 22 ayat 44-nya berkata apa? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya Tuhannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Oh, jadi mungkin tadinya pegawai biasa-biasa saja, tapi kena rajin, kena setia, karena dia selalu melakukan yang terbaik. Dan ketika atasannya melihat itu, dia akan mengangkat dia menjadi pengawas. Jadi ini berlaku lagi dengan Yosafat. Ya, makin hari makin naik, bukan turun, menjadi kepala bukan ekor. Ketika dia apapun dikerjakan, tugasnya selalu baik di mata atasannya, maka dia akan dipercayakan. Dia akan cepat mendapatkan kepercayaan. Menjadi Amin. Waduh, luar Puji biasa. Tuhan, haleluya. Jadi ini kayaknya kesaksiannya sesuainya seperti firman Tuhan ini. Saya kan tidak tahu apa yang akan dibawakan, tapi saya sudah siapkan ini, ya. Jadi ada maksud tujuannya hari ini. Matius 25 ayat 23 berkata apa? Maka kata tuannya itu kepadanya, baiklah sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Tuh, kalau kita mau jadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan, jadilah hamba yang dikatakan hambaku yang baik dan setia. Kalau Tuhan sudah menilai begitu, apa yang terjadi? Dikatakan firman Tuhan ini, engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Oh, luar biasa. Jadi tidak tutup kemungkinan, ya, setiap orang yang setia makin hari makin naik, bukan turun. Menjadi kepala, bukan ekor. Tinggal apa yang kita mau lakukan, apa yang kita mau inginkan. Pasti Tuhan akan berikan solusi setiap orang yang hatinya tulus melakukan pekerjaan. Dari yang kecil, dia akan dipercayakan menjadi besar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.